102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun kalian berada. Pendengar, berjumpa lagi. Anis akan menemani kalian semuanya di pagi hari ini di Lentera Hati kali ini pendengar ya, di edisi hari Kamis 20 Oktober 2022. Sampai nanti jam 10 pendengar ya, Lentera Hati bersama Anis, dan juga ada dua narasumber ya, dan juga moderator kita hari ini, yaitu moderator kita hari ini ada Bapak Ahmad Faruk SPD. Untuk narasumber hari ini ada Bapak Kiai Haji Miftahul Ulum ya pendengar ya. Dan kalian yang ingin bertanya bisa lewat telepon ataupun via WhatsApp di 0823 3390 6809. Pendengar, tema pada hari ini adalah cinta dan etika yang mulia, perspektif Nabi. Ya, benar ya, Pak. Iya. Ya, benar. Ya. Oke, langsung aja kepada moderator, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Sampang 102,2 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersua di udara dalam kegiatan siraman kolbu dengan moderator kita, dengan pemateri kita yang sudah hadir di tengah kita hari ini. Alhamdulillah, beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sampang, Kiai Haji Miftahul Ulum. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah 1 bulan lebih nggak ketemu Pak Kiai. Iya. Alhamdulillah. Sibuk konjangan. Cinta Rasul. Materi kita Pak Kiai hari ini adalah cinta dan etika. Ya. Dan itu perspektif Nabi. Iya. Jadi memang cinta dan etika perspektif Nabi ini Pak Kiai, terutama di 2022 ini, ini menjadi trending di kalangan akademik. Iya. Terutama di Kemenag. Iya, benar. Karena Kemenag itu saat ini mengusung tema itu moderasi beragama. Ya. Dengan konteks pendidikan itu pendidikan kasih sayang. Oh ya. Jadi Kemenag sebagai salah satu lembaga yang mengasuh keagamaan, ini berusaha ingin menyampaikan dan menginformasikan bahwa Islam itu adalah cinta damai, cinta kasih sayang, dan cinta etika. Betul. Jadi ini menarik Pak Kiai, topiknya akan dibahas oleh Pak Kiai ini. Semoga ini bisa nanti menjadi ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mendalam kepada seluruh pemirsa Suara Sampang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin langsung saja Pak Kiai. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami muliakan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang, yang kami muliakan segenap direksi, staf dan penyiar Radio Suara Sampang FM 102,20 Suara Sampang FM, serta para pemirsa, para pendengar Radio Suara Sampang FM dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi hari ini, insya Allah saya akan mengulas tentang cinta dan etika yang mulia dalam perspektif baginda Nabi. Kita ketahui bahwa Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan tepat di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Masih belum selesai ini. Belum selesai. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Dimana kalau kita melihat literasi, telaah dan tekstual bahwa kelahiran baginda Nabi ini sungguh luar biasa. Fahtazal arsyu taraba wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara
wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara ila akhiri. Jadi proses kelahiran Nabi ini adalah semua makhluk Allah ini bergembira, bersukacita, malaikat-malaikat membacakan istighfar, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berjejer dan seterusnya untuk menyambut kehadiran sang nabi ini. Nah, karena kita tahu bahwa di dalam sebuah kitab dikatakan i'lam bi annal mustafa khairul wara turran falaulahu lamal baribara. Jadi bahwa nabi yang terpilih ini, Nabi Muhammad al-Mustafa, ini adalah khairul wara, sebaik-baiknya makhluk. Seluruh makhluk ciptaan Allah ini yang terbaik adalah baginda Nabi ini. Seandainya Nabi ini tidak diciptakan, maka seluruh alam raya ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau melihat dari literasi penjelasan dalam kitab ini, bahwa betapa besar pengaruh kehadiran Rasulullah untuk peradaban manusia, di mana banyak penulis-penulis sejarah seantero jagat raya ini memberikan sebuah gambaran, memberikan penjelasan bagaimana kondisi waktu itu, di mana Rasulullah dilahirkan dalam kondisi komunitas Arabiyah, komunitas orang-orang Arab ini dalam komunitas kebodohan, bodoh dalam segala hal, bodoh dalam segala etika dan seterusnya, sehingga kelahiran Rasulullah ini memberikan sebuah misi yang sangat mulia, sebagaimana yang beliau sampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwa innama ini kalau secara nahwu pakai innama, ada inna dan ma ini. Sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, kemuliaan etika. Nah, ini kalau berbicara tentang kemuliaan akhlak, karena akhlak ini sifatnya adalah sosial, artinya terkait dengan sosial kemasyarakatan, terkait dengan budaya kemasyarakatan, terkait dengan banyak hal termasuk hal ekonomi, juga nanti mengarah dengan akhlak ini. Sehingga Rasulullah memberikan sebuah gambaran, qala Rasulullah, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq, bahwa tidak ada sesuatu yang besok di hari kiamat yang lebih bisa memberatkan timbangan baik kita daripada min husnil khuluq, dari lebih baik daripada akhlak yang bagus. Artinya etika yang bagus yang dimiliki oleh seorang manusia ini akan mempengaruhi timbangan amal baiknya besok. Seandainya kurang, misalnya amal buruknya ini lebih banyak dari amal baik, oh ternyata ketika di dunia, ketika dia berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan etika yang baik, maka akan nambah timbangan baiknya, seperti itu. Ini saking luar biasanya akhlak, ya. Bahkan Allah begitu memuji kepada Rasulullah di dalam surah Al-Qalam ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, yakteh atas akhlak atau bentuk etika azimin yang agung. Ini Rasulullah luar biasa akhlaknya. Dengan akhlak Rasulullah, banyak orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir bisa masuk Islam, tertarik dengan Islam karena akhlak. Sebenarnya peperangan itu terjadi setelah beberapa tahun dakwah Rasulullah. Tetapi untuk menjaring, untuk dapat diminati dakwahnya oleh orang-orang masyarakat sekitar Arab ini, sebangsa kaum-kaum Quraisy ini, ya dengan etika. Ya, sehingga dengan etika mereka banyak tertarik dengan Rasulullah. Cara tutur katanya, bagaimana Rasulullah memperlakukan masyarakat komunitasnya, subhanallah, ini sungguh luar biasa. Dan ini di dalam Al-Quran juga disebutkan, fabima rahmatim minallah lintalahum. Jadi dengan rahmatnya Allah, maka lintalahum, maka Nabi Muhammad engkau ini bisa lemah lembut terhadap mereka.
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nah, seandainya engkau wahai Muhammad keras, angkuh, semau gue atau egois terhadap mereka, lam faddu, maka mereka akan menghindar min haulik, dari kanan kirimu. Artinya dakwahnya menggunakan kelembutan dan fa'fu anhum, dan Allah memerintah fa'fu anhum, ampuni mereka. Karena perjuangan ini tidak lepas dari rintangan. Kadang kita berjuang di sekitar kita, justru orang terdekat kita yang banyak menghalangi perjuangan kita. Tetapi fa'fu anhum wastaghfir lahum, ampuni seandainya mereka pernah menyakiti kita. Wasyawirhum fil amri, dan apabila ada sesuatu hal, musyawarahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, melihat dari ayat ini bahwa Rasulullah memang dituntun oleh Allah step by step, selangkah demi selangkah untuk mensukseskan perjuangan. Bayangkan 23 tahun perjuangan Rasulullah, Islam sampai dikenal ke Nusantara, anggaplah seperti itu. Sampai dikenal kemana-mana. Dikenal dengan apa? Dengan akhlak pemimpinnya. Di mana Rasulullah, beliau adalah seorang pemerintahan, kepala pemerintahan. Beliau adalah juru dakwah, tetapi pemerintahan yang bersih, juru dakwah yang bagus. Sehingga jangankan sahabatnya, musuh-musuhnya pun tidak punya satu kata kejelekan tentang etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Baik, menarik Pak Kiai, karena setidaknya ada dua hal yang dapat saya simpulkan. Pertama, dari pemaparan Pak Kiai bahwa metode penyampaian, metode dakwah, terutama dalam konteks bagaimana kita berislam dalam keislaman kita, itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, dalam perspektif Nabi adalah disampaikan dengan kasih sayang, birahmat. Rahmah ini, kasih sayang ini yang kemudian melahirkan sebuah perilaku atau etika yang dalam konteks Islam disebut dengan akhlak. Iya, betul. Ini yang pertama yang dapat saya simpulkan Pak. Yang kedua, tadi Pak juga menyebutkan ayat bagaimana yang saya pahami itu sebagai teknis. Iya. Teknis ketika kita melaksanakan proses etika, akhlak itu dengan kasih sayang itu dalam konteks keislaman dan dakwah kita. Iya, betul. Ketika kita menemukan yang namanya tantangan. Iya. Dari dua hal ini Pak Kiai, saya minta Pak Kiai untuk menjelaskan harus dimulai dari mana dulu. Misalkan dalam interaksi kita, karena tadi Pak Kiai menyebutkan bahwa akhlak ini tidak lepas dari interaksi sosial kita. Betul. Keberislaman kita tidak lepas dari interaksi sosial kita. Iya, betul. Eksistensi kita sebagai warga negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia juga tidak lepas dari interaksi sosial kita. Betul. Setidaknya kita sebagai seorang muslim ini harus memulai dari mana untuk bisa setidaknya, kalau sama mungkin tidak akan pernah, tapi setidaknya mirip dengan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Kira-kira dimulai dari mana dulu? Sering dari keluarga mungkin, atau ibda dari tetangga? Binafsik. Jadi kita awali dengan diri kita sendiri. Artinya tentunya ini tidak lepas dengan keilmuan. Nah, karena prosedural manusia ini untuk menjadi manusia yang seutuhnya, ini pertama mulai dia dari kecil. Sehingga didikan pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini didikan pertama waktu masih kecil. Jadi anak-anak kita untuk diajari etika, untuk diajari cara berdakwah yang baik, pertama kita didik ketauhidan sebagai pondasi. Ibarat bangun rumah, pondasi kita kuatkan. Dengan apa? Dengan ketauhidan. Kita kenalkan anak-anak kita ini dengan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa kitabmu, siapa imammu, dan seterusnya. Nah, ketika itu kuat, sehingga di dalam kitab tauhid ini, kalau kita lihat di kitab Aqidatul Awam misalnya, bahwa memang kita ini wajib sebagai orang mukallaf hafal terhadap aqaid 50 itu. Sifat-sifat Allah wujud, qidam, baqa, dan seterusnya.
Kita harus hafal. Itu pertama, peningkatan kualitas antibody istilahnya. Penguatan kapasitas balding kita, kekuatan badan kita, kekuatan jiwa kita diawali dengan tauhid itu tadi. Setelah itu pendidikan. Nah, ini berpengaruh. Pendidikan ini ada kalanya pendidikan yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung. Langsung ini pendidikan kemana anak kita disekolahkan. Nah, tentunya sebagai orang tua ini ingin mencari pendidikan yang terbaik. Semua pendidikan, yayasan pendidikan semuanya baik-baik. Karena ada SOP-nya pasti. Cuma kadang kita cari yang terbaik. Semuanya terbaik juga karena diajarkan ilmu tauhid, ilmu sosial, ilmu fikih dan seterusnya, atau ilmu pendidikan umum misalnya matematika dan semuanya terbaik. Nah, kita pilih sekolahan atau madrasah yang terbaik untuk anak kita. Kedisiplinan diajarkan melalui sholat. Orang disiplinnya harus taat waktu. Bukan malah dianggap disiplin, belum waktunya sholat duhur, kita sholat duhur misalnya. Karena terlalu aktif, hiperaktif. Bukan disiplin, itu konyol ya. Jadi disiplin ini taat waktu. Nah, sama halnya dengan kita misalnya, maaf sekarang ini lagi masa-masa konjengan ya, maulutan. Undangan jam 9, sebelum jam 9 kita harus sudah nyampe. Paling tidak 10 menit sebelumnya. Kenapa? Karena agar supaya sohibul bed yang ngundang kita ini, wah alhamdulillah Kiai sudah datang misalnya. Alhamdulillah hadirin sudah datang. Termasuk penyiar. Ketika jam siarnya jam 9, jam setengah 9 sudah harus standby. Setidaknya ya kurang 10 menit dan seterusnya. Artinya ini ada kedisiplinan. Ini diajarkan oleh Rasulullah melalui ibadah sholat. Termasuk di dalam ibadah puasa, ketika kita iftar, buka puasa ya harus sesuai dengan waktunya. Bukan terlalu aktif, akhirnya kita maghrib kurang setengah jam kita sudah berbuka. Loh, kok sudah berbuka? Aktif. Nah, jangan. Ya, karena memang ini harus sesuai dengan runtutannya, sesuai dengan sistemnya seperti itu. Dapat saya simpul Bang. Ya, silakan. Apa yang disampaikan Pak Kiai dalam pemahaman saya, untuk bisa memulai apa yang sudah dipraktikkan oleh Nabi kita, terutama dalam cinta dan etika, perspektif Nabi Muhammad SAW adalah dimulai dari istiqomah kepada pribadi. Iya, disiplin. Begitu Pak Kiai. Iya, betul. Ini menarik Pak Kiai, karena terkadang kita sering menuntut di luar kita, tapi kita cenderung lalai terhadap diri kita sendiri. Nah, ini dia masalah ini. Padahal Pak Kiai tadi mengatakan segalanya ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Baik Pak Kiai, menginjak pada yang kedua, berkaitan dengan teknis tadi. Tentang teknis bagaimana ketika kita dalam proses kasih sayang, penyampaian model kasih sayang, penyampaian dalam model cinta dan sebagainya, terutama dalam konteks keberislaman dan kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Ada tahapan-tahapan sepertinya yang disebutkan dalam ayat ini. Mohon penjelasannya lebih rinci Pak Kiai. Ya, terima kasih. Ketika terkait dengan berbangsa dan bernegara, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk cinta tanah air. Nah, karena kecintaan kita kepada tanah air ini termasuk min akmalil iman, dari kesempurnaan keimanan. Sehingga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Raisul Akbar Nahdlatul Ulama menjelaskan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa? Karena kalau kita tidak cinta dengan tanah air kita, NKRI ini, dengan merah putih, dengan Pancasila ini, maka kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik tidak akan kondusif. Kenapa? Karena Pancasila ini, karena NKRI ini yang telah mempersatukan kita semua. Pertama, kalau lihat di Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya orang-orang yang tidak menyukai dengan konsep negara ini harus berpikir ulang untuk tinggal di negara ini. Kenapa? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sudah final.
Ini hasil rumusan, hasil kesepakatan para ulama-ulama pendiri bangsa bahwa NKRI ini adalah tidak bisa diganti dengan konsep negara yang lain seperti itu. Nah, dan alhamdulillah dari sekian tahun kita bernegara, kita sudah menikmati negara ini. Nah, tentunya tidak lepas dengan konsep cinta pada tanah air. Baik, itu ya. Menarik Pak Kiai. Ada dua hal sebenarnya yang mungkin perlu kita perluas setelah ini, karena setelah ini ada pariwara. Pak Kiai. Ya, pertama berkaitan dengan cinta tanah air ini Pak Kiai. Iya. Kaitannya nanti dengan usaha-usaha tokoh-tokoh kita bagaimana menampilkan keberagaman yang cinta damai, cinta kasih dan beretika. Itu yang kedua berkaitan dengan ini saya sebenarnya menarik ini bagi dalam ayat fabima rahmatin minallah diawali dengan bentuk kasih sayang, tapi penutupnya adalah fa'fu anhum wastaghfir. Nah, ini menjadi menarik. Awal kasih sayang ditutup dengan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan mungkin sebelum lanjut ke materi Pak, ada pertanyaan? Ada lewat WhatsApp ini ya. Oke, Anis bacain dulu ya Pak Kiai ya. Assalamualaikum, saya Ridho di Jalan Imam Ghazali. Mau nanya, bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak sedari dini agar kita cinta Allah dan Rasulnya? Tolong penjelasannya agar kita tidak salah dalam mendidik anak. Mungkin dijawab dulu sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini minta penjelasan bagaimana cara menjelaskan ke anak. Ini sebenarnya pertanyaan sama. Setiap orang tua saya yakin punya kesulitan yang sama dalam menjelaskan eksistensi Tuhan ini Pak. Ya, terima kasih dari Pak siapa tadi? Ridho. Pak Ridho. Ya, semoga Pak Ridho dan keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertanyaannya, ini sangat luar biasa. Cara menjelaskan bagaimana terhadap anak. Nah, pertama kita kalau bisa, ini orang tua langsung ini mendidik. Jadi kita kenalkan dengan sifat-sifat Allah, setidaknya ketauhidan secara dini, siapa itu Allah. Oh, Allah itu Tuhan kita. Mana ya, nggak kelihatan kalau kelihatan itu manusia. Nah, jadi bedanya dengan Allah seperti ini. Jadi orang tua sebenarnya harus banyak, kita berharap banyak membaca juga tentang ilmu ketauhidan, supaya biasanya kalau anak ini kalau diajari oleh orang tuanya sendiri ini lebih ngena begitu. Nah, lebih bisa menerima. Dan orang tua ini lebih mengerti karakteristik anak. Oh, anak kalau lagi capek tahu. Nah, kalau lagi capek jangan diajari yang berat-berat. Ilmu-ilmu yang berat. Oh, misalnya lagi bermain, ya kita ajari bermain nih, kita bermain. Nah, kita tangan ini bergerak ya nak ya. Iya. Siapa yang menggerakkan? Allah. Nah, jadi hal-hal yang terkecil kita ajarkan. Terus yang kedua, kita juga harus istilahnya lebih selektif ketika anak kita bermain gadget. Nah, karena kita khawatir ada aplikasi ataupun ada permainan-permainan yang justru mengarah kepada kemurtadan misalnya, atau mengarah kepada hal-hal kemusyrikan. Ya, saya kadang ini sangat miris melihat perfilman kita ini kadang ada yang berbau-bau syirik seperti itu misalnya. Istilahnya mengagung-agungkan pohon dan seterusnya, sehingga seakan-akan pohon ini seperti Tuhan dan seterusnya. Ini juga harus kita dampingi anak-anak kita seperti itu. Jadi kita awali dengan perilaku sehari-hari agar supaya bagaimana kita dapat mengenalkan Rasulullah, bagaimana kita mengenalkan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berarti mungkin lebih jelasnya lagi, mungkin kita juga harus belajar ya sebagai orang tua. Betul. Begitu ya. Karena mungkin takutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, atau mungkin kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Itu berarti kita harus belajar lagi ya. Makanya, sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua atau calon-calon orang tua misalnya, ini memang harus sedini mungkin kita harus belajar ilmu tauhid itu. Nah, setidaknya kita punya sahabat, punya teman untuk kita bisa curhat tentang urusan ketauhidan. Dan yang tentunya yang bersanad begitu, yang ada jalurnya, bukan malah kita belajar
dengan dunia maya yang kita sendiri tidak tahu siapa maya itu sendiri gitu. Iya. Oke, iya ya. Ada pertanyaan lagi? Ada selanjutnya ini ya. Selamat pagi Pak Kiai, Selamat Ima pagi. di Keramat. Minta penjelasannya Pak, jika kita cinta tanah air namun kita ingin mencari ilmu dari luar negeri dan mendapatkan pengalaman di luar, apakah kita disebut tidak cinta tanah air karena tidak belajar di dalam negeri? Oh. Ya, jadi cinta tanah air ini kita sebenarnya maknanya sederhana. Pertama, kita mencintai tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Segala bentuk produk dan seterusnya dari negara ini kita cintai. Satu, yang kedua, ketika kita ada di luar negeri, kita sahabat-sahabat kita belajar di Kairo misalnya, atau di Al-Ahqaf di Yaman dan seterusnya, silakanlah tetap kita ini apa ya, pikiran kita berpikiran barat atau berpikiran ke Mekah Madinah, tetapi hati kita tetap Indonesia. Jadi ini karena saya kira kehidupan di Indonesia ini sudah nikmat dan luar biasa. Iya. Semoga aja Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah itu. Jadi tidak mempengaruhi. Silahkan belajar kemana saja, karena mencari ilmu ini seluas samudra, seluas dunia ini silahkan. Tetapi kita di dalam hati ini niatnya adalah untuk membangun bangsa ini untuk lebih baik dan terus lebih baik lagi. Dengan satu catatan, jangan sampai kita ini menjelekkan, merusak bangsa kita sendiri. Dalam tanda kutip, yang tidak dibenarkan seperti itu. Jadi kalau kita mau menasehati bangsa ini atau kita ini untuk lebih memperbaiki bangsa ini, harus dengan jalur yang sebenarnya, dengan berdiskusi, fasyawirhum fil amri itu tadi. Iya. Oke, untuk pertanyaan cukup ya. Mungkin ada tambahan materi, silakan. Kembali lagi Pak Kiai, Ya. berkaitan mungkin ini sudah tinggal 10 menit Pak. Oh ya. Mungkin sebagai closing statement dari Pak Ya. Kiai. Tadi berkaitan dengan ayat, dan juga saya teringat bahwa 2-3 hari barusan Pak Kiai. Oh ya. Ada apa? Kita ada hal yang sedikit menggembarkan lah. Iya. Yang ini berkaitan dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Oh iya. Disinyalir lah istilahnya Iya. begitu, bahwa ada sekelompok yang menyampaikan sesuatu itu Ya. tidak secara cinta kasih dan secara etika sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu mohon penjelasan Pak Kiai berkaitan dengan apa yang menarik buat saya tadi itu. Iya. Rahmati minallah lindalam Iya. itu. Terus kaitannya dengan seharusnya bagaimana kita dalam eksistensi kita sebagai rakyat, Iya. sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Iya. Indonesia ini. Ya, terima kasih. Pertama, kita sebagai rakyat ini kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap pribadi masyarakat rakyat ini besok akan ditanya pertanggungjawaban kita. Kalau kita jadi kepala sekolah, ya akan ditanya tentang kepribadian kepala sekolah kita dan tidak akhirat. Kalau punya jabatan, ya dengan jabatannya dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan cinta tanah air yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ini ada sebuah hadis yang mengatakan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan. Jadi orang yang cinta karena Allah ataupun orang yang tidak suka karena Allah, wa'ata lillah, dan ketika memberi juga karena Allah. Apabila tidak memberi sesuatu ya juga karena Allah, maka orang tersebut adalah istakmalal imana, dia akan menyempurnakan keimanannya. Artinya apa? Ketika kita tidak menyukai dengan pemimpin kita, maaf dalam tanda kutip. Nah, kita ketika tidak suka, kita sampaikan dengan baik ataupun kita memberikan nasihat. Jadi memberikan nasihat bukan berarti kita malah merusak. Jadi memberikan nasihat, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Memberikan nasihat dengan baik, wa tawasau bis sabri, dan memberikan nasihat dengan kesabaran, bukan dengan memaksa. Artinya tidak hanya cukup satu kali kepada Iya. kita. Iya, Harus karena berulang-ulang. iya betul, karena negara ini memberikan sebuah jaminan kepada rakyat untuk berpendapat. Kita ya, tapi harus sesuai dengan SOP-nya. Yang penegak hukum juga seperti itu, ada SOP-nya.
Yang rakyat juga di dalam berpendapat juga ada SOP-nya. Sampaikan mekanisme dengan benar, dengan dasar cinta, bukan dengan dasar benci. Kalau sudah dasarnya benci, apapun yang dilakukan pemerintah jadi salah terus. Namanya benci ya. Begini salah, begitu salah. Kan programnya. Iya. Makanya kalau misalnya kita tidak cocok, ya kita sampaikan sesuai dengan standar kita sebagai rakyat. Kita nasihati, kita kirim surat, bukan malah merusak. Kita merangkul, bukan memukul. Nah, kejadian yang menimpa salah satu masyarakat di Sampang tempo hari yang disinyalir jaringan seperti itu, kita berharap bahwa ini betul-betul harus diungkap dan tuntas, agar supaya khususnya Sampang yang menjadi kabupaten yang damai, kondusif dan seterusnya, yang taat pada pemerintah, ini tidak tercoreng seperti itu. Nah, makanya konsep negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah konsep futuhiyah, artinya konsep yang luar biasa yang ditawarkan oleh anak-anak bangsa waktu itu dari kalangan ulama, cendekia, politisi dan seterusnya. Hanya jadilah konsep ini. Jadi ini negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah konsep yang betul-betul terbaik. Nah, buktinya apa yang kita laksanakan saat ini, kita kondusif, mencari ilmu juga terbaik. Di sini kita damai, mencari rezeki Allah di bumi, di negara ini aman dan seterusnya. Nah, ini adalah konsep yang luar biasa. Nah, makanya kenapa hubbul waton minal iman, cinta negara adalah sebagian daripada iman. Karena kalau kita misalnya di lingkungan negara yang tidak aman, kita ibadahnya juga nggak mungkin maksimal. Yang usaha tidak akan mungkin maksimal, yang sekolah tidak akan mungkin maksimal, dan yang menyiarkan di radio juga nggak akan maksimal karena dentuman bom dan seperti dulu. Makanya alhamdulillah, jadi Indonesia dengan konsep seperti ini adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Jadi anugerah yang luar biasa. Makanya marilah misalnya ada saudara-saudara kita melalui mimbar ini, melalui media ini, seandainya tidak sesuai, tidak suka dengan konsep negara seperti ini, ya silakan sampaikan dengan baik. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Jangan malah melakukan intimidasi, jangan malah melakukan pemaksaan kehendak ke negara ini sehingga malah merusak. Padahal la dororo wa la diroro. Jadi tidak boleh kita membuat kerusakan atas kerusakan yang lain. Dan kewajiban kita sebagai rakyat mendoakan pemimpin kita supaya menjadi pemimpin yang adil. Insyaallah seperti itu. Baik. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr sudah disampaikan Pak Kiai. Iya. Tetapi tujuan tetap tidak diraih. Iya. Langkah yang harus kita tempuh kira-kira bagaimana? Ya, langkah yang kita tempuh selanjutnya adalah tawasau bil marhamah juga. Jadi kita ada dengan kasih sayang. Jadi kita mengkritisi boleh, tapi dengan kasih sayang. Bukan malah kita mengkritisi negara, tetapi malah menghujat pribadi pemimpin kita. Itu yang nggak benar. Pemimpin kita dihujat habis-habisan misalnya. Waduh, ini tidak benar ini. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kolam kita yang bocor, bukan menghancurkan kolamnya, tapi kita titik cari lemahnya. Kita bersama-sama, dan negara ini memberikan kebebasan kepada rakyat untuk bersikap dengan baik. Nah, alhamdulillah kita ada di negara ini. Di negara ini masih mengayomi perbedaan. Coba di negara negara lain, ketika berbeda habis sudah. Dibom, Pak ya? Bom habis. Kalau sini tidak. Unjuk rasa dibiarkan, udah silakan. Yang penting sopan dan kesopanan. Inilah indahnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya simpulkan sederhana Pak Kiai, menutup diskusi kita bersama peran kita, bahwa harus diawali dengan rahmah. Betul, dengan kasih sayang. Dan diakhiri dengan rahmah. Iya. Dan di tengah-tengah dua ujung rahmah ini ada yang namanya cinta dan etika. Betul. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya kira sebenarnya tidak cukup Pak Kiai. Tapi karena durasi waktu yang sudah tidak memungkinkan, mungkin kita dapat bertemu kembali di bulan depan. Amin. Semoga kita dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian pemirsa Suara Sampah yang dirahmati Allah. Pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini, semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata.
Menteri Bisnis dan Investasi